Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khalili rabbina wa qurrati a'yunina Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah Isya yang semoga sidang jemaah Maghrib yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah dalam rangka untuk mensyukuri setiap kenikmatan, setiap karunia, setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa tetap hidup di permukaan bumi ini dalam rangka untuk memurnikan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah, karena kita Allah ciptakan sebagai hamba Allah yang harus senantiasa mengabdi beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam selalu tidak lupa senantiasa kita berkirim salam dan bersalawat kepada junjungan alam, Khalilu Rabbina, kekasih Tuhan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga mengucapkan segala puji bagi Allah atas nikmat di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat di bawah naungan pemahaman yang dicahayai atau yang diterangi oleh cahaya Al-Quran dan Sunnah, di bawah pemahaman salafil ummah. Ini adalah pemahaman yang kita meyakini kebenarannya karena dia adalah pemahaman yang bersumber dari generasi terbaik umat ini, yakni Rasulullah dan para sahabatnya. Jauh daripada pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menghalalkan segala cara, apalagi menyakiti kaum muslimin. Baru-baru ini sebagai muqaddimah kami sampaikan belasungkawa dan kita menyampaikan rasa turut berduka karena sebahagian teman-teman kita di Lombok diserang oleh oknum-oknum yang sesama kaum muslimin yang tidak bertanggung jawab. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Islam itu bersaudara. Maka kalau seandainya bertikai, maka perbaikilah hubungan di antara mereka. Itu yang harus dilakukan, bukan menghakim sendiri. Makalah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bukti yang nyata atas tuduhan-tuduhan palsu, atas anggapan-anggapan yang tidak benar
yang mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah dituduh dengan dakwah wahabiyah dan dituduh dengan radikal. Bahkan ada orang yang bergelar doktor mengatakan paham wahabi ini akan melahirkan zombie-zombie yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ini semua tuduhan yang tidak sesuai, tidak bisa dibuktikan dengan fakta dan realita. Tidak ada data-data yang mendukungnya. Ini semua adalah halusinasi dari orang yang mengatakannya. Namun fakta kita melihat masjid dibakar, mobil dibakar, ya, bahkan ada imam masjid ditonjok. Nauzubillahi min zalik, ya. Padahal Rasulullah telah mengingatkan kaum muslimin kita semua. Al-muslimuna man saliman al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu yang dikatakan seorang muslim, orang yang beriman yang sebenarnya, orang muslim yang sebenarnya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan, yakni dari fitnah-fitnahnya, dan dari gangguan tangannya. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebuah kezaliman yang sangat besar, menghancurkan, merusakkan, ya. Bahkan kita dianjurkan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kalaulah seandainya kita melihat kemungkaran yang seperti itu, kalaulah seandainya yang kita saksikan betul-betul kelompok sesat dan menyesatkan, maka kita sebagai rakyat biasa tidak mempunyai wewenang untuk bertindak seperti itu. Dan itu adalah wewenangnya pemerintah. Dan ini tindakan main hakim sendiri, ini adalah bentuk kezaliman, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, inna zulma zulumatun yaumal qiyamati. Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan bagi pelakunya kelak di hari kiamat. Dan ingatlah, dakwatu mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi itu mustajab. Ketika mereka dizolimi, ketika mereka dihinakan, ya, diganggu, ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa nanti. Kalaulah tidak dibalas di dunia, ingat masih ada hari yang tidak bisa mengelak satu orang pun makhluk dari apa yang telah dia lakukan di permukaan bumi ini. Maka semoga saudara-saudara kita yang terprovokasi, ini orang awam semua nggak ngerti apa-apa, namun provokatornya itu na'udzubillah, kita memohon kepada Allah semoga dia diberikan hidayah oleh Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan fitnahnya. Ya, inilah dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gereja dijaga, orang-orang kufar, ya, diberikan ketertiban. Natal dijaga, ini orang Islam sholat dibakar masjidnya. Nauzubillah, kemana logika mereka? Maka untuk itu hadirin dimuliakan oleh Allah, marilah kita berdoa kepada kaum muslimin yang terzolimi, dan kita berdoa semoga orang-orang muslim yang terbodohi, yang terprovokasi, ya, yang termakan hasutan diberikan hidayah oleh Allah, dan yang menghasutnya hendaknya juga diberikan oleh Allah hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan dan penjelasan kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, yaitu kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Berkata penulis, semoga dirahmati oleh Allah dan semoga ilmu beliau bermanfaat bagi kita dan memberikan ganjaran bagi beliau di dunia dan di akhirat. Qultu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, qultu ammal imanu fil lughati fayutlaqu ala tasdiqil mahdhi. Aku katakan, kata beliau, adapun keimanan menurut terminologi bahasa, jadi secara bahasa,
Al-iman, keimanan itu adalah pembenaran secara murni, diitlakkan, artinya dimaksudkan dengan keimanan menurut terminologi bahasa. Secara bahasa, iman dari kata amana, ya, amana yu'minu imanan, itu ini bermakna pembenaran yang murni. Wa qad yusta'malu fil Qur'ani wal muradu bihi zalika, dan terkadang telah digunakan di dalam Al-Quran. Kata-kata iman itu ada di dalam Al-Quran, dan terkadang dimaknai dan maksudnya adalah hal itu, yaitu pembenaran. Kemudian beliau ambil contohnya, kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina. Yu'minu billah, dia beriman kepada Allah. Yu'minu di sini bermakna yusaddiqu, membenarkan Allah. Wa yu'minu lil mu'minina, yaitu maknanya dan dia membenarkan orang-orang yang beriman. Jadi kesimpulannya, menurut bahasa atau ditinjau dari makna bahasa, iman itu maknanya adalah pembenaran. Seseorang yang membenarkan sesuatu berarti dia mengimaninya, Pak. Ini menurut bahasa. Terkadang makna secara bahasa ini, kata beliau, digunakan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, termasuk yang beliau berikan contoh di sini. Wa kama qala ikhwatu Yusuf li abihim, dan sebagaimana perkataan saudara Nabi Yusuf terhadap ayah mereka ketika mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, dan mereka berkata, memberikan fakta yang tidak seperti kebenarannya, berbohong. Dia katakan Nabi Yusuf sudah diterkam oleh serigala. Maka saudara Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, yakni Nabi Yaqub, dalam surah Yusuf ini, ya, apa kata mereka? Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna sadiqin, dan tidaklah engkau wahai ayahku, wa dan ma tidaklah anta engkau, yakni Yaqub alaihissalam, ayahnya mereka, bimu'minil, bimu'minin ini maksudnya adalah bimusaddiqin, tidaklah engkau membenarkan, ya, lana terhadap apa yang kami ucapkan, walau kunna sadiqin, meskipun kami berkata jujur, atau meskipun kami termasuk orang-orang yang jujur. Mereka, ya, mengatakan mereka jujur padahal bohong, padahal mereka hasad. Inilah bahayanya penyakit hasad. Hasad itu apa, Pak? Hasad itu adalah tamanna zawalin ni'mati alal khair, ya. Ada keinginan hilangnya nikmat yang diperoleh yang ada pada orang lain, itu hasad, ya. Contoh, orang lain punya mobil, kita pingin, ya Allah, saya cemburu dia pingin mobil itu hilang, minimal saya pecahkan bannya, ya. Sok-sok kaya bola mobil bagus, ya. Nah, gitu, Pak, ya. Ini contoh. Nah, ini hasadnya luar biasa. Seperti hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Hasad iblis, ya. Ya. Dia tidak senang Nabi Adam Allah ciptakan dan Allah muliakan karena ilmu. Kenapa dimuliakan Nabi Adam? Karena ilmu, Pak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum, gitu. Dan kami telah mengajarkan nama-nama semuanya, ya. Ini ada tafsirnya, nanti kita bahas, ya. Nama-nama makhluk, nama-nama hewan. Ini Allah ajarkan ilmu lah. Wa 'allama, kami telah mengajarkan, gitu. Ya, telah diajarkan oleh Allah Nabi Adam. Kemudian dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam,
membuat beliau menjadi makhluk yang mulia, sehingga malaikat pun Allah suruh sujud dalam rangka memuliakan Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka sujud semuanya kecuali iblis. Kenapa? Dia aba, ya Pak ya, enggan, wastakbara, dan sombong. Iblis saja Pak tinggalnya di surga. Ketika dia sombong tidak berarti kedudukannya, ini luar biasa. Bahkan disebutkan dalam tafsir juga, iblis itu awalnya adalah seorang sosok yang saleh, taat kepada Allah. Namun ketika dia sombong, ya, padahal dia tinggal di mana Pak? Di tempat yang paling mulia, di surga Pak. Ini ada pula orang ya Pak ya, tinggalannya di emperan ya, tinggalannya di desa pula, di pinggir sungai ya, sombong pula Pak ya. Ya, iblis saja yang sombong, yang tinggal di surga ya, yang tinggal di tempat yang paling mulia, ketika sombong tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Allah hinakan iblis karena kesombongannya, apalagi kita manusia. Maka luar biasa. Maka sombong itu telah dijelaskan oleh Rasulullah. Ini sering Bapak dengar, namun tidak mengapa kita ulang lagi. Sombong itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah dalam hadis sahih, apakah termasuk sombong ya Rasulullah seorang memakai baju baru, seseorang menyukai memakai sandal yang baru? Tidak, kata Rasulullah. Itu fitrah manusia, suka kepada sesuatu yang baru, yang bagus. Namun al-kibru, namun yang sombong itu adalah batarul haq, ya, menolak kebenaran, itu yang sombong. Ketika sudah datang kebenaran, ini Pak ya, dalil Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, masih ditolak. Oh, enggak sesuai itu ya dengan mazhabku ya, enggak sesuai itu dengan kelompokku, dengan kiaiku, dengan organisasiku. Ini sombong namanya ya, karena ya setiap kiai harus mengikut kepada Al-Quran ya, yang menjadi tolak ukur Al-Quran Pak, bukan kiai. Kita mengikuti kiai karena kiai mengikuti Al-Quran, kita mengikuti ustadz tertentu karena dalil Al-Quran yang dia sampaikan. Kita mengikuti, mengiyakan fatwa organisasi tertentu karena dalil yang dia sampaikan, bukan karena semata dia adalah organisasi kita. Nah itu Pak, itu yang tidak taklid ya, itu yang tidak ta'assub. Maka kita tidak boleh taklid buta. Taklid buta itu Bapak ngekor aja, apa kata kiai itulah yang benar itu Pak ya. Iya, ndak tentulah aku ndak sesuai Quran ndak, yang penting kiai gue ngomong. Itu bahaya lagi Pak ya. Kata kiainya ya. Ibarat mayit lah dia di hadapan kiainya. Ke mayit kan nggak bisa protes Pak, mau dimandikan, mau diapain nggak bisa protes ya. Jadi lebih parahnya ada sebagian kaum muslimin, dia mengibaratkan dia ini adalah sebagai jenazah, bagaikan umpama jenazah ya kan, di hadapan orang yang memandikannya. Itulah umpamanya dia dengan kiainya, dengan gurunya ya, tanpa ada pertanyaan ya kan, tanpa ada bertanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dia tolak kebenaran, ini kesombongan. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa khamtun nasi. Khamtun ini arti merendahkan, meremehkan manusia ya, bentang-bentang dia miskin direndahkan. Sana ya, ini tempat orang kaya aja ini. Ini gak boleh Pak ya. Sana ini tempat orang ganteng ya, yang jelek, yang merasa nggak ganteng minggir dulu loh ya. Ini sombong nih Pak ya, ini merendahkan manusia ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini kajian khusus orang kaya nih ya. Ya, kita buat kajian di hotel bintang 4 ya Pak ya, bintang 5. Yang masuk ini nggak sembarangan ini Pak, harus bayar 500 juta misalkan Pak ya, atau harus berbayar gitu, harus untuk orang kaya saja. Seperti itu ya. Ini tidak ada dalam agama Islam, karena semua kita ini sama. Yang membedakan adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesombongan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada kata iman.
secara bahasa adalah bermakna at-tasdiq al-mahdhu, pembenaran yang murni, ya, pembenaran gitu. Wa kadzalika idza stu'mila maqrunan ma'al a'mali ka qoulihi ta'ala illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Dan demikian pula apabila kata iman tersebut seperti amana, amanu, ya, iman, ya, apabila digunakan bergandengan dengan bersamaan atau bergandengan dengan amal, ya, maka dia di sini bermakna pembenaran, ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Lihat, illal ladzina amanu, amanu itu beriman, mereka yang beriman. Ini Allah gandengkan dengan wa 'amilu, dengan amal. Kecuali orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi tatkala kata iman Allah gandengkan dalam satu kata, dalam sebuah kalimat dengan amal, kata beliau, maka demikian pula maknanya adalah at-tasdiq, ya. Kecuali orang-orang yang beriman, yakni kecuali orang-orang yang membenarkan, ya, yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan apa yang Allah sampaikan, yang membenarkan apa yang Allah perintahkan, yang mengiyakan apa yang Allah larang, dia tinggalkan gitu. Wa amilus solihati, dan yang mengamalkan, ya, amal soleh. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mana kata iman di situ bermakna tasdiq, ya. Kemudian kata beliau, kalau seandainya keimanan, kata iman digandengkan dengan kalimat amal, ya, amal saleh, ini juga bermakna pembenaran gitu. Fa amma idza stu'mila mutlaqan, maka adapun apabila kata iman itu digunakan secara mutlak, artinya dia tidak digandengkan dengan kata amal, ya, tidak bergandengan dengan wa'amilu misalkan, atau wa'amila, ya, tidak bergandengan dengan kata amal secara mutlak, ya. Fal imanu syar'iyyu al matlubu la yakunu illa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Maka keimanan dalam pengertian syariat tadi, keimanan dalam pengertian bahasa. Tadi keimanan menurut terminologi bahasa, dari sisi bahasa. Kata beliau, maka keimanan dalam makna syariat, dalam tinjauan syariat, yang dituntut seseorang mengamalkannya, la yakunu ila i'tiqadan wa qawlan amalan, maka dia tidaklah, ya, tidaklah dilakukan atau tidaklah menjadi kecuali iman itu meliputi keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi iman secara syariat ini mencakup keyakinan, perkataan, dan amalan. Tidak cukup hanya pembenaran di dalam hati, ya. Kalau seandainya iman itu hanya cukup pembenaran dalam hati, tidak ada implementasi berbentuk amal soleh, ini samalah dengan iblis, Pak. Iblis yakin Allah Tuhan, iya, bahkan iblis, ya, sempat berdoa kepada Allah ketika diusir oleh Allah dari surga. Iblis berdoa, ya Allah, ya, andirni ila yaumi yub'atsun, beri aku uzur, ya, beri aku usia yang dipanjangkan sampai hari pembalasan. Karena iblis dendam, Pak, ya, dendam kepada Nabi Adam dan bersumpah kepada Allah dengan keagungan Allah, wa bi izzatika, ya, dan demi keagungan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan, ya, anak-anak Adam, gitu kan. Dan Allah kabulkan. Di sini kita tahu iblis mengakui, yakin dia membenarkan Allah sebagai itu Tuhan. Akan tetapi
tidak dibuktikan dengan perbuatannya. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, namun dia tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Dia ingkar dengan perintah Allah. Dia menyombongkan diri. Berarti imannya iblis hanya sebatas i'tiqadan, hanya sebatas keyakinan, namun tidak dibuktikan, tidak direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Nah ini. Jadi sama juga Pak, kalau ada orang yakin, saya yakin, yang penting yakin aja kepada Allah. Ya, yang namanya syirik, ya lakukanlah ya. Salat, ya nggak tahu dia mau salat enggak, yang penting yakin. Nah, ini nauzubillah Pak ya. Jangan-jangan sama pula dengan keimanan iblis, supaya. Nah, makanya ditekankan di sini yang namanya iman itu terdapat di dalam keyakinan, membenarkan dengan hati, ya kan? Kemudian diucapkan dengan perkataan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itu baru dikatakan orang yang beriman. Itu baru dikatakan mukmin, orang yang beriman. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan itu ya harus mencakup 3 hal ini. Ya, 3 hal ini baru seorang dikatakan beriman. Ya. Karena banyak juga sekarang ya Pak ya, pemahaman di kalangan saudara kita kaum muslimin ya. Yang penting kita yakin aja lah katanya. Yang penting insya Allah masuk surga juga katanya. Di mana dia tahu kan gitu. Iya. Seperti itu Pak. Bahkan ya ada yang nggak sholat sama sekali Pak. Jumat pun nggak pernah sholat. Sekali setahun Idul Fitri, Idul Adha nggak sholat. Ada juga Pak. Dia pingin masuk surga juga. Ini Pak, ini samalah dengan orang yang malas ya Pak ya, pingin jadi orang kaya. Kamu mustahil Pak. Dia mengatakan saya pingin menjadi pengusaha, tapi kerjanya tidur Bapak ya, nganggur, malas-malasan. Nah ini gitu. Kalau kita ibaratkan pepatah punduk merindukan bulan ya. Iya. Ini Pak ya, mustahil gitu. Jadi butuh usaha ya. Butuh usaha, tidak hanya harapan. Karena harapan ya tanpa usaha ya, ini namanya apa-apa angan-angan namanya Pak. Angan-angan ya yang hanya bersifat hayalan gitu. Ini Pak. Jadi butuh usaha ini. Jadi ini iman secara syar'i ya. Jadi iman secara syar'i yang dituntut untuk kita amalkan la yakunu ila i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Maka dia tidaklah ya terwujud kecuali dengan keyakinan, dengan perkataan dan dengan amalan. Hakadza dhahaba ilaihi aksarul a'immati. Demikianlah yang berpendapat dengannya mayoritas para imam, mayoritas para ulama. Bal qad hakahu Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Ubaidin wa ghairi wahidin ijma'an annal imana qaulun wa amalun. Bahkan ya sungguh telah dihikayatkan ya, telah riwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Ubaid dan ya yang selain dari mereka ya, dan selain salah satu dari mereka menghikayatkan, meriwayatkan ijma'an, kesepakatan para ulama. Jadi ulama sepakat ya, ini tidak hanya pendapat mayoritas ini Pak, ini tidak hanya pendapat mainstream dari para ulama, namun ini adalah ijma', kesepakatan, dan ini dalil dalam Islam ya. Sering kami sampaikan dalam Islam dalil Al-Quran, sunnah, ijma'. Ijma' ini adalah sebuah dalil ya yang dipakai untuk berhujjah, sebagai pijakan untuk berhujjah di dalam agama kita. Jadi sudah ada ijma' ya, bahwasanya annal imana qaulun wa amalun. Sesungguhnya iman itu adalah perkataan dan amalan. Dan qaul di sini ulama membagi 2. Ada namanya qaulul lisan wa qaulul qalbi. Ada ucapan lisan. Nah, jadi iman itu diucapkan ucapan lisan Pak, harus ya, wajib
Kita mengucapkan kalimat-kalimat keimanan dengan lisan kita. Kemudian qaulul qalbi, ini perkataan hati, ini berupa keyakinan, pembenaran dalam hati. Jadi al-qaulu qaulan kata ulama. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Wa amalun, dan amal. Jadi iman itu qaul ya, perkataan, dan amal. Amal juga dibagi dua. Ya. Ada namanya amalul jawarih, amalan anggota tubuh, dan amalul qalbi, dan amalan hati. Amalan hati ini termasuk di situ pembenaran itu ya, at-tasdiq ya, pembenaran. Nah, ini adalah hal yang sudah menjadi konsensus, menjadi kesepakatan para ulama, yang menyelisihinya tentu menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi ini Pak, ini kaidah. Segala sesuatu yang sudah diijma'kan oleh para ulama ini sudah menjadi kesepakatan Pak ya. Sesuatu yang sudah sepakat, mereka tidak berselisih di dalamnya. Datang orang sekarang menyelisihinya. Maka kita katakan yang menyelisihinya itu tersesat. Karena kedudukan ijma' sama dengan Al-Quran, sama dengan sunnah. Ya Pak ya, kedudukan ijma' itu dalam agama kita, hujah, kehujahannya itu sama dengan Al-Quran, sama dengan sunnah. Orang yang menyelisih Al-Quran apa Pak? Benar atau gimana? Sesat. Orang yang menyelisih as-sunnah benar atau ini Pak? Sesat. Dan orang yang menyelisih ijma' gitu juga, dia juga tersesat dari jalan yang lurus ya. Maka ya, ini pendapat, ini adalah kesepakatan yang membantah pemahaman-pemahaman yang mengatakan iman itu hanyalah ucapan. Ada juga Pak ya, yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah. Meskipun dia nggak sholat katanya, meskipun dia berbuat syirik ya, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Namun Ahlussunnah wal Jamaah sepakat semuanya, mulai dari Rasulullah, para sahabatnya, kemudian imam yang 4 sepakat ya, dan pengikut-pengikut mereka semuanya yang istiqomah mengikuti mereka, sepakat semuanya. Jadi keimanan itu adalah keyakinan, kemudian ucapan, dan amalan anggota tubuh. Ini 3 nih Pak. Ini 3 hal yang harus ada di dalam keimanan seseorang. Ini bisa kita contohkan Pak ya. Banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, 6. Yazidu wa yanqusu, dan iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi taatillah, ungkapan ulama mengatakan iman itu bertambah tatkala orang taat kepada Allah, wa yanqusu bi ma'siyatillah, dan iman itu berkurang ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu naik turun Pak. Begitu juga, dan kita bisa rasakan dalam kehidupan kita ketika iman kita naik ya, Masya Allah ya, sholat sunnahnya banyak, tahajudnya konsisten ya Pak ya, puasa Senin Kemis dia lakukan ya. Namun kalau sedang down ya, malas terkadang Pak ya, terkadang pun jatuh ke dalam maksiat. Ini Pak ya, jadi iman itu terkadang bertambah dan berkurang. Ini ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qad warada fi asarun katsiratun wa ahaditsu, dan sungguh sudah terdapat, sudah warid ya, sudah ada gitu ya, dalil yang menunjukkan akan hal itu, yakni tentang iman yang bertambah dan berkurang tersebut. Dalil asar-asar di hadis ini, maksudnya hadis-hadis asar-asar yang banyak, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan iman seseorang itu bisa bertambah dan berkurang. Kemudian kata beliau, wa minhum, dan di antara mereka, yakni di antara ulama tafsir ya, man fassarahu bil khasyati ya, ada yang mentafsirkan iman dengan rasa takut ya, karena khasyah itu artinya rasa takut Pak. Kaqaulihi, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Rabb-Nya yang tidak terlihat olehnya. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, man khasyiyar rahmana bil ghaibi,
Barang siapa yang takut kepada Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, dia takut kepada Allah, ya, yang mana Allah itu tidak terlihat olehnya. Ya, Allah adalah ghaib baginya, enggak terlihat gitu. Namun dia tetap dengan keimanannya, dia tetap takut kepada Allah. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang kelak kepada Allah di hari kiamat, di yaumil akhir, dengan hati yang kembali kepada Allah, dengan hati yang bertobat. Ini. Jadi di antara ulama ada yang mengatakan iman itu adalah rasa takut. Maka beliau jelaskan di sini, wal khasyatu khulasatul imani wal ilmi, dan rasa takut itu adalah hasil gitu ya. Khulasah itu kesimpulan ya, atau hasil gitu. Hasil dari keimanan dan ilmu. Orang tidak beriman kepada Allah tidak akan takut, Pak. Orang kalau tidak membenarkan Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak akan takut dia, Pak. Gimana dia mau takut sama Allah? Dia atau nggak percaya, nggak beriman. Makanya beliau mengatakan di sini, rasa takut kepada Allah adalah kesimpulan, adalah hasil dari keimanan dan ilmu. Antara ilmu dan iman ini nggak bisa, Pak ya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ada juga pertanyaan, mana duluan iman atau berilmu, Pak? Ya. Iya. Mana yang duluan, Pak? Iman dulu, Pak ya? Iya. Kalau iman tanpa ilmu bagaimana, Pak? Apa yang akan kita imani gitu? Nanti salah keimanan kita. Gitu. Karena orang-orang Hindu pun mereka percaya, iman dalam artian percaya gitu ya. Iya. Nah, jadi ya, seseorang itu beriman, namun yang diimani itu adalah berdasarkan ilmu. Jadi Rasulullah mengajarkan ilmu Al-Qur'an. Disampaikan oleh Rasulullah Al-Qur'an, wahyu, kemudian disuruh mengimaninya. Jadi yang disampaikan Nabi dulu apa, Pak? Ilmu dulu. Kemudian ilmu itulah, ilmu yang benar itulah, wahyu itulah, kemudian lantas harus dibenarkan, harus diyakini, harus diamalkan. Nah, gitu. Karena kalau iman secara bahasa, kita kalau ini bukan iman secara syar'i ya. Kalau iman secara syar'i kita beriman kepada Allah, tapi iman secara bahasa seperti tadi ya, pembenaran. Kalau salah yang kita benarkan, nah ini ya tentu ini luar biasa, Pak ya. Karena orang-orang selain Islam mereka juga membenarkan. Bahkan orang Kristiani mengatakan iman kami, iman Kristen kami seperti ini. Mereka yang beriman juga, tapi iman yang salah, yang mereka yakini salah. Maka pentingnya kita menuntut ilmu agama, Pak. Maka dengan kita mempelajari ilmu agama, maka dituntut kita mengimani ilmu yang kita pelajari tersebut, sehingga melahirkan amal, sehingga melahirkan amal soleh dan melahirkan rasa takut kepada Allah. Makanya di sini dikatakan ya, rasa takut itu adalah hasil dari keimanan dan ilmu. Dan iman dan ilmu itu tidak bisa memang dipisah-pisahkan, Pak. Ya, nantilah saya berilmu, saya harus beriman dulu, gimana gitu kan? Beriman tanpa ilmu itu gimana? Tapi kalau berilmu tanpa iman, nah, sia-sia juga. Dia tahu juga, dia hanya tahu gitu. Saya paham itu sholat itu, paham. Tapi dia tidak mengamalkan, berarti dia tidak mengimani ilmunya gitu. Dia tahu zina haram misalkan, tapi kok bapak zina terus gitu kan? Berarti dia tidak mengimani apa yang dia ilmuni. Maka saya katakan tidak bisa dipisah-pisahkan. Konsep iman dan ilmu harus selalu berjalan, Pak. Bagaikan apa namanya itu, Pak, badan dan kepala itu, Pak ya. Nggak bisa, kalau dipisahkan kepala gimana, mati orang, diputus kepalanya. Nah, jadi kalau kita umpamakan ilmu dan iman itu bagaikan kepala dan anggota tubuh, kepala dan badan ini, Pak, tidak bisa dipisahkan. Namun apa yang didahulukan? Apakah harus kita imani sebuah keyakinan? Enggak dulu, kita ilmui dulu, kita sesuaikan dengan wahyu dulu. Kalau yang keyakinan yang harus kita imani itu, atau sebuah amalan, sebuah ibadah yang harus kita imani, kita yakini, kita percayai, harus kita sesuaikan dulu dengan ilmu. Ilmu yang di sini yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk itu, Pak? Belum ya?
Nah, baik. Wa qawluhu kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa para ulama, Pak, dikatakan orang yang takut kepada Allah? Karena mereka mengetahui, mengilmui tentang Allah. Dia tahu akan Allah Subhanahu wa taala, dia tahu akan pedihnya azab Allah. Dia tahu ya surga yang Allah telah janjikan bagi orang-orang yang beriman, dan dia mengilmui, mengetahui siksaan-siksaan yang amat sangat pedih di akhirat bagi orang-orang yang durhaka, sehingga melahirkan rasa takut, ya. Maka inilah yang dimaksud dengan orang yang berilmu, Pak. Jadi orang yang berilmu itu, ulama mengatakan, Imam Az-Zahabi mengatakan, al-ilmu laisa bikasratir riwayat. Ilmu itu tidak hanya dengan banyak riwayat yang dihafal, bukan itu, Pak. Wa innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu ya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang idealnya, Pak, orang itu ilmunya mantap, hafalannya banyak, kemudian amalannya pun seimbang dengan ilmunya, ya. Kalau seandainya orang itu hanya menghafal ilmu namun amalannya bertolak belakang dengan apa yang dia pelajari, apa yang dia ilmui, ya, maka ini menyerupai orang Yahudi. Ya, sudah kita bahas dalam surah Al-Fatihah, ya kan? Orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, syabahal Yahud, yang menyerupai orang Yahudi. Sebaliknya, orang yang beramalnya kuat, ya, namun tidak berilmu, Pak, ikut-ikutan saja, ya kan? Tidak tahu dia ilmunya, gitu kan? Nah, ini menyerupai orang-orang Nasrani, gitu. Ini Bapak yang dirahmati Allah. Dan orang-orang yang berilmu, ya, ini adalah orang yang takut kepada, itu barometernya, Pak, ya. Ya, jadi ilmu itu bukan orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya, hadisnya, ya. Bukan itu barometernya, namun orang yang dikatakan betul-betul orang berilmu, seorang alim, seorang ulama, berdasarkan ayat ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qala ba'dhum, dan telah berkata sebahagian mereka, yakni para ulama tafsir, yu'minuna bil ghaibi kama yu'minuna bisyahadati wa laysu kama qala ta'ala 'anil munafiqina wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan sebagian mereka, yakni para ulama tafsir, mengatakan yang dimaksud dengan firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman dengan perkara yang ghaib, ya. Kama yu'minuna bisyahadati, sebagaimana mereka beriman dengan kesaksian yang mereka ucapkan, dengan syahadat, dua kalimat syahadat yang mereka ucapkan. Walaisu, dan bukanlah, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, anil munafiqina, tentang keadaan orang-orang munafik. Ini akan kita bahas nanti, Pak, ya, ciri-ciri orang munafik. Sekarang ada tanda-tanda orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Jadi mereka yang beriman, sebagian ulama kata beliau mengatakan, adalah orang yang beriman dengan syahadat, persaksian yang diucapkan, bukan seperti orang yang Allah katakan tentang orang munafik, bukan seperti orang munafik yang Allah katakan, gitu, ya. Apa kata Allah menyebutkan sifat orang yang munafik? Wa iza laqul ladzina amanu, kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman juga nih, gitu, ya. Ya, kalau sama orang Islam, ya mereka ngaku Islam, ya. Tapi kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada konco-konco mereka dari orang kafir, mereka mengatakan kami juga merayakan kekufuran kalian, kami juga ikut Natal, katanya. Ngaku Islam juga nih, Pak, ya kan? Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, kami juga ikut perayaan-perayaan
kalian mengatakan Yesus Kristus anak Allah, kami ya juga ya. Nah, itu na'udzubillahi min zalik ini Pak ya. Orang-orang munafik yang seperti ini banyak sekali nih. Ya, wajah-wajah munafik ini banyak sekali Pak. Karena orang munafik ini dia seperti bunglon Pak. Ya kalau bahasa Arabnya mutalawin ya, berwarna-warna dia. Kalau masuk dengan orang Islam, dia ngaku Islam juga Pak. Saya juga beragama Islam gitu ya. Tapi kalau dia kembali ya bersama dengan orang-orang kafir ya, dia mengatakan kami ya juga mengakui apa yang kalian ya, yakini gitu. Ikut dengan kekufuran mereka. Na'udzubillahi min zalik. Innama nahnu mustahzi'un, kami itu hanya bersenda gurau saja kami gitu ya. Jadi ketika kami mengaku beriman dengan orang-orang beriman itu hanya bentuk senda gurau kami, istihza ya Pak ya. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Munafiqun, wa iza ja'akal munafiquna, apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, qalu, mereka akan mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluh, bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakazibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu betul-betul pembohong besar gitu ya, betul-betul kazab, pembohong. Fa'ala hadza yakunu qawluhu bil ghaibi halan, ay fi hali kaunihi ghaiban anin nas. Maka atas hal ini, oleh karena hal ini, maka firman Allah bil ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi ini sebagai hal keadaan, yaitu fi hali kaunihim, dalam keadaan mereka ya meyakini perkara yang tidak tampak, ya ghaib itu perkara yang tidak tampak dari manusia. Jadi orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang meyakini sesuatu yang tidak nampak ya dari pandangan manusia ya. Dan perkara-perkara gaib itu sudah kita jelaskan tadi, seperti Allah, malaikat, ya jin yang tidak nampak, namun mereka meyakininya berdasarkan ilmu mereka, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan akan hal itu. Ya, toib, karena waktu Isya sudah masuk, insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah sholat Isya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah taala kita kembali melanjutkan sedikit dari pembahasan kita. Masih kita membacakan tafsir serta penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga Allah rahmati beliau, wa ammal ghaibu, adapun makna kata al-ghaib dalam ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, yaitu orang-orang yang mengimani. Alladzina, ya, ini yang ya, biasanya ini diartikan yang ya, karena dia adalah kata sambung atau isim mausul ya, untuk menyambung kata yang jamak ya, maka alladzina gitu, yu'minuna ya, mereka yang beriman terhadap apa? Bil ghaibi, perkara yang ghaib. Jadi apa perkara yang ghaib ini? Ini yang akan beliau paparkan kepada kita. Wa ammal ghaibu, adapun al ghaib, kata al ghaib dalam ayat yang ketiga dalam surah Al-Baqarah di atas,
Al-muradu huna, yang dimaksud, murad itu artinya yang dimaksud di sini, huna di sini, faqad ikhtalafat fihi ibaratus salafi, ya. Maka ya ikhtalafat, berbeda-beda di dalam memaknai kata al-ghaib ini ungkapan-ungkapan ulama salaf. Wa kulluha sahihatun, dan semuanya, yaitu semua ungkapan-ungkapan nanti kita bacakan ya daripada ulama-ulama salaf tentang makna kata al-ghaib, kulluha, semuanya sahihatun, semuanya sahih, semuanya benar. Tarji'u ila annal jami'a muradun, kembali ya kepada semua yang disebutkan oleh ulama salaf nanti tentang makna kata al-ghaib, semuanya itu yang diinginkan ya. Meskipun berbeda-beda, bermacam-macam, namun maknanya sama, tidak berbeda gitu. Namun ungkapannya saja yang berbeda, namun maknanya, substansinya, tujuannya sama. Inilah yang disebut dengan istilah ya khilafut tanawwu'. Nama apa ya? Tanawwu' itu arti berbeda-beda dia, namun tujuannya sama ya. Namun dia berada di atas dalil yang kuat, maka semuanya bisa diamalkan. Semuanya bisa diamalkan. Kita ambil contoh Pak, khilaf yang tanawwu' namanya, dari kata tatawwa'a ya tatawwa'u, afwan, dari kata tanawwa'a ya tanawwa'u ya, dia berjenis-jenis, dia bermacam-macam dia, namun sama-sama memiliki pijakan dalil yang kuat. Contoh Pak ya, di dalam mengangkat tangan dalam sholat, kan ada hadis Rasulullah hazwa mankibai ya. Hazwa itu artinya sejajar dengan kedua pundak ya. Dalam sebuah riwayat hazwa uzunai, sejajar dengan telinga. Ini namanya khilaf tanawwu' ya, berbeda-beda namun kuat ya Pak ya, namun dia bisa diamalkan. Ini Pak, ada namanya khilaf tudadun ya, khilaf yang satunya kuat, satunya lemah. Nah, tentu yang kita amalkan yang kuat gitu. Ini semuanya berbeda-beda ungkapan salaf tentang makna ghaib, namun semuanya benar, semuanya tidak keluar dari tujuan dari makna kata al-ghaib ya. Ini yang akan beliau jelaskan sedikit ya. Qala Abul Aliyati, telah berkata Imam Abul Aliyah, ini ulama salaf ya. Yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman dengan perkara yang gaib. Apa maksudnya mereka beriman dengan perkara yang gaib menurut Abul Aliyah? Yaitu kata beliau, yu'minuna billahi, mereka beriman terhadap Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat, wa jannatihi, surganya, wa narihi, dan nerakanya, wa liqaihi, dan pertemuan perjumpaan dengannya, yakni dengan Allah. Ini makna al-ghaib itu. Jadi yang gaib itu apa? Beriman kepada Allah, karena Allah nggak tampak dengan panca indera kita. Kita beriman kepada Allah berarti kita telah beriman kepada perkara yang gaib. Beriman kepada apa lagi? Kepada rukun-rukun iman semuanya. Kan semuanya itu gaib Pak. Surga nampak gak? Gak nampak, berarti gaib. Iya. Neraka nampak Pak? Gak nampak. Jangan bilang tahayul pula surga ya Pak. Yang tahayul itu sesuatu yang gaib namun tidak ada dalilnya, itu tahayul. Tidak ada Al-Quran yang mengatakannya, tidak ada hadis yang membuktikannya, tidak ada keterangannya dari para ulama salaf, itu baru takhayul ya. Sesuatu yang bersifat mitos ya, ini enggak ya. Jadi orang yang beriman ini ciri-ciri mereka yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman kepada yang gaib. Ini beriman kepada rukun-rukun iman yang kita yakini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti, dan mereka beriman dengan kehidupan setelah kematian, wa bil ba'si, beriman kepada hari perbangkitan,
Fahadza ghaibun kulluhu, dan ini perkara gaib semuanya. Wa kadza qala Qatadah, dan demikian pula yang dikatakan oleh Imam Qatadah. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bil ghaibi, yang dimaksud dengan al ghaib di sini mereka beriman dengan perkara yang gaib. Yang dimaksud dengan perkara yang gaib di sini kata beliau qala bima jaa minhu, yaitu dengan apa yang datang darinya, yakni minallah, yaitu yang datang dari Allah Ta'ala. Apa yang datang dari Allah? Beriman kepada Al-Quran. Al-Quran datang kepada apa? Allah. Beriman kepada malaikat. Malaikat telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan seluruh keyakinan-keyakinan yang ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, semuanya datang dari Allah. Ini enggak bertentangan gitu, cuman ungkapannya saja yang berbeda, namun maknanya sama, tujuannya satu. Qala Zirrun, berkata Imam Zirrun, al-ghaibu al-Qur'anu, yang dimaksud dengan al-ghaib di sini adalah Al-Qur'an. Wa qala Atha bin Abi Rabah, berkata Imam Atha bin Abi Rabah, yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib adalah man amana billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, faqad amana bil ghaibi, sungguh dia telah beriman kepada perkara yang gaib. Sama aja. Kalau dia beriman kepada Allah, tentu mengharuskan dia beriman kepada Al-Qur'an. Kalau dia beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, mengharuskan dia beriman kepada malaikat, karena malaikat disebutkan dalam Al-Quran, dan seterusnya rukun-rukun iman. Wa qala Zaid bin Aslam, kemudian berkata Imam Zaid bin Aslam, bil ghaibi ini adalah qala bil qadar, yaitu beriman kepada takdir, ketetapan Allah, dan ini terdapat dalam Al-Quran gitu kan. Faqulu hadhihi mutaqaribatun fi ma'na wahidin, dan setiap yang dijelaskan oleh ulama salaf tentang makna al-ghaib, semua maknanya mutaqaribah, dekat ya, sama. Fi ma'na wahid, ya, satu maknanya, di dalam makna yang satu gitu. Li'anna jami'a hadhil madhkurati minal ghaib alladhi yajibul imanu bihi, karena setiap yang disebutkan oleh ulama salaf tentang makna al-ghaib ya adalah bagian dari perkara yang gaib, alladzi, yang yajibul imanu bi, yang wajib mengimani dengannya, yang wajib beriman dengannya, atau kita ungkapan lain yang wajib mengimaninya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna kata al-ghaib. Jadi kesimpulannya al-ghaib itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, namun dia ada landasannya dari Allah, yakni dari Al-Quran dan hadis ya, yang sahih, wajib kita mengimaninya. Kalau kita mengimaninya, berarti masuklah kita ke dalam ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang ketiga yang dijelaskan tafsirnya oleh beliau, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Dia enggak beriman kepada neraka, ini enggak, bukan orang yang bertakwa, Pak. Karena orang bertakwa, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, neraka Allah jelaskan dalam Al-Quran, berarti dia bukanlah laisa minal muttaqin, bukanlah termasuk orang yang bertakwa. Enggak beriman dengan jin, dia enggak ada jin itu. Nah, ini juga bukan orang yang bertakwa, Pak. Ya kan? Kita harus mengimani ada jin itu, ada. Bahkan dalam Al-Quran Allah menuliskan surat khusus tentang jin, yaitu surat Al-Jin gitu. Demikianlah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat waktu ya, mungkin di sini saja dulu pembahasan kita pada malam hari ini.